سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Al-Quran surah yang ke-30 ayat yang ke-30. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yakni melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan adalah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan 1446 Hijriah sudah berlalu. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Artinya apa? Kita sudah 12 hari merayakan hari kemenangan kita umat Islam, karena kita sudah berjuang sebulan penuh mengendalikan hawa nafsu kita. Jamaah rahimakumullah, kata fitri itu ada beberapa makna, dan ada dua makna setidak-tidaknya yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kata fitri itu atau kata Idul Fitri itu adalah artinya kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Jamaah rahimakumullah, karena kita sudah berjuang sebulan penuh mengendalikan nafsu kita, jangankan untuk mengambil yang haram, memakan hak yang halal di rumah kita sendiri saja, ketika belum datang waktunya kita tidak mau mengambilnya. Itu artinya adalah kita mau mengendalikan hawa nafsu kita, kita berjuang untuk kita sampai kepada
orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kembali itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Ketika seorang ayah dia pergi merantau, maka ketika dia pulang ke kampung halamannya, maka kehadiran seorang ayah itu adalah sangat ditunggu-tunggu oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya yang berada di kampung tersebut. Kenapa? Karena dia sudah sekian lama meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampungnya. Karena itu ketika kita berada di Idul Fitri atau berada di bulan Syawal, kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah mempuasakan bulan Ramadan dengan iman dan dengan ilmu pengetahuan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan orang-orang yang mendirikan malam-malam Ramadannya, maka Allah akan mengampuni pula dosa-dosanya yang telah berlalu. Jamaah rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang tidak mempunyai dosa. Semua kita mempunyai dosa. Maka orang-orang yang telah mempuasakan Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadannya, dia mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang dia kerjakan itu. Karena itulah kita bergembira, karena kita kembali kepada fitrah. Jamaah rahimakumullah, kemudian fitrah yang kedua yang bisa kita artikan adalah apa yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata-kata fitrah atau kata-kata fitri di dalam ayat ini diartikan adalah dengan tunduk dan patuh kepada agama Allah atau kepada ketentuan-ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita meramaikan masjid-masjid Allah, kita meramaikan tempat-tempat ibadah, kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, kita dekat dengan Al-Quran, bahkan infak mengalir deras. Karena ketika itu kita merasa tunduk dan patuh kepada agama Allah di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, karena itu di bulan Syawal ini harus ada peningkatan di dalam amal ibadah kita. Jangan kita hanya datang ke masjid di bulan Ramadan saja, maka ketika selesai bulan Ramadan kita lupa pula dengan pintu masjidnya. Jangan pula kita hanya dekat dengan Al-Quran itu ketika di bulan Ramadan saja, dan ketika bulan Ramadan selesai, lalu selesai pula kita membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, masjid tidak dibangun hanya untuk di bulan Ramadan saja. Masjid tidak hanya dimakmurkan ketika bulan Ramadan saja. Maka masjid itu dibangun untuk senantiasa dimakmurkan setiap saat dan setiap waktu. Kita ingat jamaah rahimakumullah, ketika kita mungkin ingin memelihara seekor ayam, lalu ketika kita beli di pasar, ada ayam yang kita beli yang ketika itu ayamnya mungkin masih liar, lalu kita sudah siapkan kandangnya di rumah. Cukup 3 kali sore saja kita menunjukkan ke ayam tersebut atau memasukkan ayam itu ke kandangnya. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kalah pula kita dengan ayam. Sudah 1 bulan kita dididik untuk taat beribadah kepada Allah, untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka ketika bulan Ramadan usai, lalu kita tinggalkan pula masjid-masjid Allah, tidak kita mau pula melangkah ke masjid-masjid Allah
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, masjid tidak hanya dibangun untuk di bulan Ramadan saja, tapi masjid dibangun untuk senantiasa dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Kalau hanya ketika di bulan Ramadan saja kita mau ke masjid, maka ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula kita datang ke masjid, itu sama namanya kita kalah dengan ayam. Jamaah rahimakumullah, kemudian ketika kita akrab di dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran, maka selesai bulan Ramadan kita tidak mau lagi mendekat dengan Al-Quran, kita tidak mau lagi membaca Al-Quran, kita tidak mau lagi menghayati ayat-ayat Al-Quran. Padahal jamaah rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam surah Thaha ayat yang ke-124, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka nanti di akhirat dia akan dikembalikan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu ketika dia protes kepada Allah, kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia mereka adalah melihat, maka dikatakan kepada mereka, demikianlah karena kamu dahulu hanya melupakan ayat-ayat Allah, melupakan akan Al-Quran ini, maka seperti inilah pula keadaanmu di akhirat, kamu juga dilupakan oleh Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, seperti apa yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92, Allah menyatakan, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan yang menenun benang, memintal benang, setelah dia pintal benang itu dengan kuat, lalu dia cerai-beraikan kembali benang yang sudah dia pintal tersebut. Kalau seperti itu yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan ini, maka kita termasuk kepada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan orang yang kurang akalnya. Kenapa demikian? Allah menyebutnya seperti ini dalam Al-Quran. Janganlah kamu seperti perempuan yang sudah memintal benangnya dengan kuat, lalu dia cerai-beraikan kembali benang yang sudah dia pintal tersebut. Apa yang dimaksud dengan ini? Ketika selama bulan Ramadan kita rajin datang ke masjid, jangankan untuk meninggalkan yang wajib, malah kita tambah dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunatnya. Kita tambah dengan solat-solat sunatnya. Begitu benar kita ketika bulan Ramadan merasa tertinggal benar kita, merasa kurang benar kita ketika ada perbuatan-perbuatan sunat yang tertinggal di bulan Ramadan, maka kita merasa kurang di dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kenapa ketika bulan Ramadan selesai pula kita datang ke masjidnya, selesai pula kita meramaikan masjidnya? Jamaah rahimakumullah, karena itu tanamkan di hati kita bahwa saya akan datang ke masjid itu selagi saya hidup. Jangan hanya ada kata bahwa ada orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid, lalu ketika dia mati baru dibawa jenazahnya ke masjid. Tanamkan di hati kita bahwa kita datang ke masjid itu sampai mati, bukan sudah mati baru dibawa ke masjid. Kemudian tanamkan pula di dalam hati kita bahwa kita tidak hanya memakmurkan masjid, kemudian membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Setiap saat Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan
merupakan petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan pembeda yang sebenar-benarnya antara yang hak dengan yang batil. Karena itu ada beberapa hak kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah ketika kita mungkin diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Allah menyebutnya di dalam surah yang kedua ayat yang ke-121. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Quran, Alkitab ini, maka dia berusaha untuk membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Jemaah rahimakumullah, orang-orang yang mampu untuk membaca dengan sebenar-benarnya tentu Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan orang-orang yang mampu membacanya juga termasuk para qori itu, karena dia tahu betul mana makharijul hurufnya, mana tajwidnya yang tepat, yang harus dibawakan ketika melafazkan ayat Allah tersebut. Lalu kalau kita tidak mampu membaca dengan sebenar-benarnya, maka ada hak yang kedua bagi kita, yakninya membaca dengan bacaan tartil. Inilah yang Allah sebut di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah ayat Al-Quran itu dengan bacaan tartil. Itu hak Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Bagaimana bacaan tartil? Seperti imam membawakan di dalam salat. Lalu yang ketiga, andai kita tidak mampu membaca dengan bacaan tartil, maka bacalah ayat-ayat yang mudah yang bisa untuk kita baca. Jamaah rahimakumullah, mungkin ketika kita belajar mengaji dahulu, ada ayat-ayat yang Al-Quran yang masih tertinggal di dalam kepala kita, maka ulang-ulanglah ayat tersebut. Kalau kita merasa berat untuk membaca ayat-ayat yang lainnya, walaqad yassarnal Qur'ana tartila. Dan yang keempat, hak Al-Quran itu adalah ketika dibacakan ayat Al-Quran di hadapan kita, maka dengarkan ayat tersebut baik-baik. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-124. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Bila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka engkau dengarkan baik-baik Al-Quran tersebut. Jemaah rahimakumullah, itulah setidak-tidaknya makna dari Idul Fitri. Yang pertama, kembali kepada fitrah kesucian. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagaimana kita sudah berada di 12 Syawal, maka merenunglah kita kembali. Jangan kita hanya terfokus di bulan Ramadan saja, maka di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya ada peningkatan dari pelajaran di bulan Ramadan yang kita terjemahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Camkanlah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ghafiris sabbi wa qabilit tawbi syadidil iqab zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Di dalam hadis ada dikatakan, man soma ramadana summa atba'a sittan min sawal ka'annama yasumud dahri. Siapa yang sudah mempuasakan bulan Ramadan lalu dia tambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Jamaah rahimakumullah, logikanya seperti ini, bahwa 1 hari di dalam bulan Ramadan itu diberikan pahala 10. Lalu kalau kita tambahkan 6 hari di bulan Syawal menjadi 36. Andai kata 36 dikalikan dengan 10 pahala 360, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Jamaah, 1 bulan kita kuat, lalu kenapa untuk menambah 6 hari lagi kita merasa berat? Bulan Syawal masih ada, maka berniatlah untuk menambah 6 hari lagi bagi yang belum mempuasakan 6 hari di bulan Syawal tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana minas solihin fabasharnahu bi ghulamin halim. Allahumma awnina bil ilma wa sayyidna bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal akhirah wa qina azaban mahsyar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Haqimis shalah.